Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran pertama pada tema 1 dan subtema 1. Nah, tadi kita telah membahas tentang ide pokok. Nah, ide pokok dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, sekarang kita lihat ya bacaan di paragraf pertama. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Ya, jadi ada tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga. Salah satunya adalah tumbuhan jagung. Nah, di dalam bunga ya itu ada yang namanya tepung sari. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika bertiup. Nah, tepung sari di sini atau benang sari adalah alat perkembangbiakan ya pada jagung ya yang berjenis kelamin jantan. Nah, kemudian tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik. Nah, ini ada kata-kata putik. Putik itu adalah alat perkembangbiakan jagung yang kedua ya, yaitu alat kelamin betina. Jadi ya, ada jantannya yaitu tepung sari atau benang sari, ada betinanya yaitu putik. Nah, putik itu terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya pembuahan ya atau yang sering kita sebut sebagai penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang kemudian nanti berkembang berubah menjadi buah. Nah, perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut. Nah, sebelum kita masuk ke bagian-bagian bunga ini, alangkah baiknya kita pahami dulu perkembangbiakan generatif. Ya, kita lihat perkembangbiakan generatif. Generatif adalah perkembangbiakan. Dalam hal ini kita tumbuhan berarti perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan. Ya, itu perkembangbiakan generatif ya pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya penyerbukan di sini serbuk sari jatuh ke kepala putik. Nah, maka itu sebagian besar tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif itu atau semua ya, sebagian besar tumbuhan yang berbunga itu berkembang biak dengan cara generatif. Ya, sebagian besar tumbuhan yang memiliki bunga berkembang biak dengan cara generatif. Nah, ciri-ciri lain tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah dia memiliki biji. Ya, tumbuhan itu memiliki biji yang nantinya bisa ditanam. Ya, kita lanjutkan. Ya,
Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut. Nah, ini ada yang pertama dari yang paling inti dulu, yaitu kepala sari. Nah, di kepala sari inilah yang kita kita namakan sebagai sel kelamin jantan. Ya, sel kelamin jantan. Jadi lanange kue kepala sari yang di dalamnya terdapat serbuk sari, ya, wadone kue kepala putik. Nah, ini yang di tengah-tengah ini adalah kepala putik. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah kepala putik. Kemudian bagian bunga yang lain, ya, ini ada tangkai sari, ya, tangkainya ini tangkai yang menjulur ke atas, yang di atasnya ada kepala sari. Kemudian ada tangkai putik, ya, adalah tangkai di sini, yang di atasnya ada kepala putik. Nah, kemudian ada lagi, ini benang sari. Benang sari adalah satu kesatuan, ya, dari kepala putik dan tangkai sari. Ya, kepala putik dan tangkai sari itu bisa kita namakan sebagai benang sari. Selanjutnya, ya, di bawahnya putik, ya, itu ada bakal biji, ya, atau yang di luar ini sebenarnya ada tulisannya lagi harusnya, yaitu bakal buah. Ini di bawahnya putik. Nah, kemudian ada lagi di sini adalah kelopak bunga, ya, ada lagi di sini adalah kelopak bunga. Kemudian ada lagi mahkota bunga. Ini yang warnanya ungu adalah mahkota bunga. Mahkota bunga itu biasanya berada di paling luar dan berwarna, ya. Misalkan ini warnanya ungu, bunga mawar ada yang warnanya merah, ya, bunga mawar ada yang warnanya merah, kemudian yang warnanya kuning dan sebagainya, yang sebagian besar digunakan untuk memikat serangga, ya. Jadi serangga itu suka warna-warna yang cerah, misalkan, ya, warna-warna yang cerah, maka mahkotanya itu juga warnanya cerah, sehingga serangga itu akan tertarik, ya, kepada bunga tersebut, ya. Kemudian bunga itu nanti karena diserap, biasanya madunya, ya, diserap madunya oleh serangga, misalkan kupu-kupu, maka bunga itu terjadi goncangan sehingga nanti terjadi penyerbukan. Karena apa? Karena serbuk sarinya nanti akan menempel di kepala putik. Ya, jadi intinya ketika perkembangbiakan generatif, ya, membutuhkan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, kemudian kita mendapati di sini sebentar. Nah, ada keterangannya. Ya, kita ambilkan dulu untuk gambarnya. Ya.
Ya, silahkan kita baca bersama. Perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ya, penyerbukan tadi jelas ya. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di poin yang kedua dijelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Nah, ini awalnya adalah penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi serbuk sarinya itu nanti kita lihat di sini. Nah, serbuk sari di sini ya, bagian ini akan jatuh ya, karena serbuk sari kan kecil-kecil, jatuh ke kepala putik. Bentar. Nah, ini serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik. Nah, kemudian ketika serbuk sarinya jatuh ke kepala putik, ya, proses selanjutnya adalah setelah terjadinya penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Kita lihat ya. Nah, ini akan masuk ke dalam sini. Ya, masuk ke dalam sini. Jadi, sebentar. Nah, serbuk sarinya kan masuk ke kepala putik kemudian jatuh lagi ke bakal biji. Nah, kemudian yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, zigotnya itu seperti tadi dijelaskan, berada di daerah mana nanti? Ketemunya di daerah bakal biji, di daerah sini. Di daerah bakal biji. Ini berkembang di sini. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, daging buah itu yang biasa kita makan. Kemudian yang ketujuh, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Ya. Kemudian yang ke-8, kita lihat. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, bisakah kalian menyebutkan tumbuhan lain ya yang berkembang biak secara generatif? Ya, intinya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif ya adalah tumbuhan ya yang memiliki bunga dan nanti menghasilkan buah. Sehingga ketika misalkan kita makan buah ya, makan buah
yang ada bijinya, bijinya kita tanam, kemudian nanti tumbuh tumbuhan baru, itulah ya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Ya, kita lanjutkan ya, bahas buku ini. Halaman selanjutnya. Nah, ini tugas untuk kalian. Amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Nah, untuk cara penyerbukan kita lewati dulu. Yang penting kalian menggambar bagian-bagian bunga yang kalian temukan di lingkungan kalian. Ya, jadi nanti setelah ini kalian mencari ya bunga di tempat kalian, bisa bunga apa sekarang, tanaman yang sedang banyak ya. Misalnya tanaman sing lagi musime ya, sedang musim apa sekarang, mungkin di daerah kamu ada. Ya, di daerah kamu ada, silahkan kalian cari bunganya, atau bunga-bunga yang lain ya, bunga-bunga kembang-kembang ya, yang penting bunga ya, silahkan bunganya kalian gambar, kemudian disebutkan bagian-bagian bunganya tadi ya, ini seperti ini, sebutkan bagiannya, mana mahkotanya, mana dasar bunganya, mana kelopak bunganya, mana benang sarinya, dan mana tangkai, mana putiknya, ya, dan bakal buahnya seterusnya. Ya, silahkan kalian kerjakan tugas tersebut. Dikumpulkan paling lambat besok ya, atau kalian juga boleh cari di internet ya. Cari di internet gambar bunga beserta bagiannya, seperti itu juga boleh ya. Kalau kalian tidak ada bunga di daerah kamu, kamu bisa cari di internet ya, cari kata kuncinya bagian bunga ya, atau gambar bunga beserta bagian-bagiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.